Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Saro Sidik di channel Klasik Motovlog. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-review salah satu motor klasik dari pabrikan yang punya dua sayap, yaitu Honda. Motor ini Honda Astra S90Z, generasi kedua dari Honda Astra S90. Sebelum masuk ke video, mari kita simak sejarah motor ini di Indonesia. Honda Astra S90 merupakan salah satu motor sport yang masuk di Indonesia pada tahun 1960 hingga 1970-an. Waktu itu Federal Motor mendatangkan S90 secara utuh build up dari negara aslinya, yaitu Jepang. Masa produksinya sendiri mulai dari tahun 1964 hingga 1969. Untuk masa produksi Honda S90Z atau sebagai penerus dari Honda S90 dimulai dari tahun 1970 hingga 1975. Pada tahun 1971, Federal Motor memutuskan untuk merakitnya sendiri di Indonesia dan berubahlah nama menjadi S90Z. Sekarang kita cari tahu dari generasi sebelumnya Honda S90 dengan Honda S90Z ini. Dari sini yang kelihatan mencolok banget perbedaannya yaitu dari tangki. Untuk yang S90 itu tangkinya lebih mengkerucut, dia tuh lebih seksi lah, dan panelnya juga lebih mengkerucut, pokoknya lebih seksi daripada ini. Di sini ada pad karetnya, jadi lebih keren lah daripada ini. Dan untuk yang kedua, perbedaan yang sangat mencolok ada di headlamp. Untuk headlamp di generasi sebelumnya, headlamp dan speedometer dia menyatu, jadi headlamp itu langsung nyambung ke speedometer. Kalau untuk Honda S90Z ini, dia headlampnya misah dengan speedometernya. Jadi kalau untuk headlamp juga lebih bagusan yang sebelumnya sih, nyatu gitu. Kalau yang ini cuman bulat, headlamp bulat, speedometer bulat. Lanjut, perbedaan yang lainnya ada di cover shock depan. Untuk yang generasi ini, S90Z ini, dia covernya menggunakan plat atau besi kayak gini nih. Dan untuk yang S90 dia mempunyai cover karet gitu yang model kayak per gitu. Lanjut lagi, perbedaannya ada di penempatan kontak. Untuk Honda S90Z, kontak ada di bawah tangki sebelah kiri sini. Nah, kalau untuk yang 90 itu ada di sini. Ada di atas logo S90. Di sini ada kayak emblem ke atas bulat gitu. Nah, di sini tempatnya untuk Honda S90. Nah, untuk dimensi dan bentuknya sendiri pun nggak jauh beda, cuman begitu doang. Dan untuk selebihnya sama persis, nggak ada yang beda lagi kecuali yang tadi gue bilang. Motor ini mengusung mesin dengan kapasitas 89,5 cc dan dibulatkan menjadi 90 cc dengan satu buah silinder, dan dibekali dengan transmisi manual 4 percepatan. Mesin ini juga masih menggunakan sistem karburasi, tidak seperti motor-motor sekarang yang sudah menggunakan injeksi. Ya maklum lah, ini motor lama, motor tua. Tidak seperti motor sport pada umumnya yang menggunakan mesin berkonfigurasi ke atas atau berdiri, melainkan motor ini menggunakan mesin dengan konfigurasi tidur seperti motor bebek. Meskipun dia memiliki konfigurasi mesin tidur, motor ini masih tetap mempunyai kopling dengan pengoperasian gigi sama seperti motor kopling lainnya, yaitu ke depan untuk gigi satu dan ke belakang untuk gigi selanjutnya. Karena motor ini masih menggunakan sistem karburasi, maka diperlukannya pendinginan udara. Nah, untuk pendinginan udaranya dia melewati filter ini.
Dia di sini punya box filter yang bentuknya tuh kayak tabung, jadi menambah kesan retro dia. Untuk sistem pengapiannya, motor ini masih menggunakan sistem pengapian platina, tetapi di motor ini udah gue ganti jadi CDI biar gak gampang mogok gitu loh. Kalau platina kan kena air atau kena ini kan mogok dia, jadi biar aman lah. Di sini dia mempunyai frame yang berbentuk kayak gini nih, dia seperti huruf X ya kan. Dia juga mempunyai kateng kas atau tutup rantai. Di zaman dulu hampir rata-rata motor semuanya punya kayak gini nih. Dan yang paling penting, motor-motor dulu tuh rangkanya kuat-kuat karena emang sebagian besar materialnya tuh dari bahan besi nih. Contohnya spakbor belakang dan depan ini asli besi nih, bukan kaleng-kaleng. Ini lagi frame-nya, wah lebih tebel ini. Tutup rantai juga dia besi. Nah, pokoknya hampir besi semua dah. Ini juga besi nih, bukan kaleng-kaleng. Tangkinya juga bukan plastik-plastik lah kayak motor-motor sekarang. Untuk sistem pengereman, motor ini masih menggunakan sistem pengereman tromol. Dua-duanya masih menggunakan tromol depan belakang. Tapi gue rasa cukup sih dengan kapasitas mesin hanya 90 cc. Di sini juga ada yang unik. Dia mempunyai intake itu miring. Jadi manipulnya tuh biasanya kan lurus ya intake-nya, tapi dia miring gini. Nah, ya kan miring gini. Di karbu intake karbunya dia juga miring, jadi posisi meskipun intake-nya miring, karbunya tetap lurus, tapi biasanya manipulnya dia yang miring, jadi posisi karbu itu tetap miring. Nah, itu yang jadi kendala gue yang kemarin tuh, posisi karbu miring, jadi sering banjir. Tapi sekarang ini udah diganti, nggak tahu punya siapa sama pemilik sebelumnya, dia nggak tahu nih punya manipul siapa, tapi sekarang udah gue benerin, jadi posisi karbu tuh udah lurus, udah anti bocor-bocor lah, anti banjir-banjir. Untuk lampu-lampu dia masih menggunakan semuanya full bolam, dan di sini dia headlamp masih bentuknya masih bulat. Di zamannya tuh emang rata-rata motor emang bulat sih, nggak kayak sekarang yang bentuknya aneh-aneh lah, tapi emang lebih simpel sih kayak gini. Nah, headlamp bulat, lampu sen pun dia ngikut bulat. Pokoknya kelihatan lebih klasik lah, lebih retro dia, pokoknya yang bulat-bulat tuh lebih retro gitu ya kan. Untuk stop lamp dia masih menggunakan yang bentuknya kayak gini lah, kotak, terus tengahnya tuh agak bulat gitu. Dan ciri khas motor dulu, stop lamp sama body itu gak nyambung. Kalau buat motor-motor sekarang kan stop lamp tuh nyambung sama body tuh langsung, kalau ini enggak. Jadi motor-motor khas motor dulu lah. Nah, di sini dia juga udah dilengkapi apa ya namanya, gue nggak tahu namanya. Kalau yang tahu boleh ditambahin di kolom komen. Gue sebutnya sih ini talang air, itu aja deh. Nah, dia juga udah dilengkapi dengan shock yang diberi cover kayak gini, jadi kesannya tuh tetap klasiknya dapat. Kelihatan covernya, terus cup covernya cuma segini, yang setengahnya diliatin pernya gitu. Oh ya, ada yang lupa, motor ini memiliki ring 17. Dan untuk yang sebelah sini bentuk knalpotnya tuh dia simple, cuman tarikan lurus dari depan, terus pas di belakang itu dibikin kerucut, jadi mengecil dia. Tapi emang simple, pokoknya cuma lurus doang, tapi suaranya enak. Coba kita denger ini. Nah, uniknya juga motor-motor dulu tuh kuncinya bukan di atas ini dia ada di bawah kiri tangki. Coba ya kita dengerin suaranya. Wah, mantap gak? Mantap dong. Inilah suara motornya. Tapi karena ini udah bukan suara aslinya sih.
Oke, kita matiin dulu. Nah, di sini udah gue rombak. Tadi kan manifold udah ganti. Di sini juga karbu udah gue ganti pakai punyanya Karisma. Karena apa? Gue kemarin banyak rekomendasi dari orang-orang, udah lu ganti aja pakai Karisma, itu bandel karbunya gini. Tapi yang ori, makanya gue ganti yang Karisma ori copotan. Dan emang bener sih, langsam juga, enak, halus mesinnya juga, suara mesinnya tuh. Nah, di sini juga udah gue tambahin filter buat bensin. Jadi bensin turun ke atas itu nggak langsung ke karbu, gue kasih filter dulu biar agak bersih lah. Nah, motor ini juga terkenal dengan tenaganya yang kuat. Maksud tenaga yang kuat di sini dia bukan kebut-kebutan atau gimana. Ini motor jujur nggak bisa ngebut, tapi torsinya lumayan. Kemarin gue pernah nyoba ya, gue bawa kira-kira muatan 200 kilo. Malam-malam gue coba tuh, gue bawa beras 3 karung, masing-masing berasnya tuh 10 kilo sama satu kardus pisang itu juga kira-kira 10 kilo, kan itu udah 4 kilo. Sama ini buat gue naikin 2 orang, gue aja kira-kira bobotnya 80 dikali 2 ya kan, berarti 180 ditambah tadi 40. Itu udah gue coba dengan muatan 200 kg. Ini motor masih kuat gitu loh. Gue pakai buat jalanan lurus aja masih, gue lumayan lah, kecepatan 40 masih bisa. Gue bawa naik flyover aja, meskipun gue harus pakai gigi 1 kalau nggak 2, naiknya kayak truk gitu, itu masih kuat. Makanya gue bilang ini motor emang nggak bisa ngebut, tapi torsinya lumayan gini. Sekarang gue mau lanjut ke bagian jok. Joknya aslinya bentuknya nggak seperti ini. Dia tuh ini kan mengkotak nih, mengkotak banget nih. Dia aslinya di sini agak melengkung gitu loh. Pokoknya bentuknya oval, kayak apa ya? Kayak kue bantal gitu loh. Jadi panjang, oval gini, tapi tetap ada sabuknya. Tapi itu menurut gua kalau bentuk cafe racer sih oke, tapi kalau buat ini gue nggak terlalu demen. Jadi gue ganti ini biar kelihatan lebih proporsional. Terus di sini gue juga tambahin aksesoris nih. Ini nggak tahu juga namanya, kalau ada yang tahu bisa tambah di kolom komen. Ya kan, gue sebut aja dudukan post step. Oh ya, dudukan post step udah. Gue tambahin ini biar kelihatan lebih gagah. Sama gue tambahin ini kan dari sini biar kelihatan lebih nyambung dan lebih gagah lagi. Gue tambahin behel. Behelnya ini tuh custom aslinya. Ini punyanya biasanya yang dipakai di CB100. Nah, punyanya gue ambil yang punyanya CB100 itu kan dudukannya beda. Habis itu ya gue rombak-rombak lah dudukannya biar ngepas di motor ini. Dan alhasil ya kayak gini nih, ya lumayan gagah lah. Dan kalau buat ngikat-ngikat barang enak. Misal barang di sini tinggal sangkut-sangkutin sini lah, enak. Pokoknya biar kelihatan lebih gagah dan fungsionalnya ada gitu. Kita lanjut ke atas. Di atas di sini ada tutup bensin ya. Tutup bensinnya ini dia udah nggak orinya. Karena yang ori itu nggak ada yang kayak gini nih. Dia cuma tutup biasalah, simple gitu. Nah, lanjut ya. Di sini dia ada speedometer, udah buluk deh, udah nggak kelihatan ya namanya. Ini udah speedometer lama, nggak bakalan nyala juga. Di sini dia cuman ada speedometer sama odometer. Untuk bensin itu dia nggak ada. Jadi ya kita perkiraan aja lah kalau untuk masalah bensin. Nah, lanjut. Untuk spion aslinya dia tuh tangkainya tuh panjang banget gitu, terus sini gede banget. Makanya ini gue ganti yang agak kecil biar lebih kelihatan lebih ganteng lah, proporsional lah. Untuk mainan tangan di sini ada holder sebelah kiri. Di sini tuh ada lampu sen kiri, sen kanan. Sen kirinya sama sen kanan nyala ini. Terus ada klakson. Klakson aslinya nyala, tapi ada yang kabelnya yang putus. Nah, untuk yang sebelah kanan dia ada, nggak tahu nih Pak, tombol apa nih.
ada tulisannya on off, tapi yang semisal ada teman-teman yang tahu bisa tambah di kolom komen deh, soalnya gue nggak tahu nih buat apa fungsinya on off tuh. Nah di sini ada P, L sama P, LO sama HI. P itu untuk mati ya kan, untuk L low jadi lampu dekat lah, untuk HI itu high jadi lampu jauh lah gitu. Nah cuman itu doang sih, simple sih, nggak ada starter, nggak ada cuk, gini doang sih, tapi lebih enak tuh pandangannya tuh ya, enggak. Sebelum vlog ini gue tutup, gue mau ngasih tahu berapa pajaknya. Nah, untuk motor di tahun 70-an kayak gini dengan cc cuma 90 cc, dia pajak STNK per tahunnya cuma 50.000. Nah, kebetulan ini plat baru mati di bulan Januari kemarin karena ini platnya plat Jawa. Jadi berkas sudah dikirim, tapi ada satu berkas lagi yang kurang. Makanya lagi diproses ini, belum hidup lagi. Ya nantilah kalau udah hidup kan enak, kita mau kemana-mana juga pede aja gitu ya kan. Motor tua hidup lagi platnya, pokoknya beres, sip. Sekian aja review kali ini. Mungkin masih banyak yang belum gue sampaikan atau salah-salah yang gue sampaikan. Kalian bisa komen di bawah ini kalau mau nambahin atau mau benerin apa yang gue review tadi gitu ya kan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi, dan share video ini ke teman kalian ya. Tetap ikutin vlog gue di channel Classic Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.